Halo semuanya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, tabarakallah. Apa kabar teman-teman semua? Semoga selalu dalam keadaan sehat semua ya, nggak ada yang sakit, dan mudah-mudahan kita selalu diberikan kesehatan ya teman-teman. Amin, amin ya robbal alamin. Nah, ini tuh kegiatan aku di pagi hari dan sore hari ya teman-teman. Jadi kemarin itu aku ada ayam filet, rencananya aku mau bikin chicken katsu gitu. Dan ini pertama kali aku bikin ya teman-teman. Dan untuk ayam filetnya itu udah aku potong tipis-tipis ya, terus udah aku marinasi dengan garam, merica bubuk, lada bubuk, dan juga kaldu ayam ya teman-teman. Dan aku diamkan selama 30 menit biar bumbu yang aku marinasi tadi meresap. Tadi aku simpan di kulkas, terus ini aku keluarin ya teman-teman, mau aku kasih panir. Tapi di sini aku pakai panir kuning ya teman-teman, nggak pakai panir yang putih itu. Terus untuk celupannya aku nggak pakai telur ya. Di sini aku coba pakai tepung sajiku aja ya teman-teman. Aku mau yang simple-simple aja sih. Aku beli itu bagian atas dada ya teman-teman, filetnya, dan alhamdulillah dapatnya banyak. Dan di sini untuk tampilan sih memang nggak menarik ya teman-teman, tapi alhamdulillah rasanya itu ya mantap lah, anak-anakku suka, pak suku juga suka. Nah, untuk resep aslinya tuh bisa teman-teman lihat di YouTube aja ya teman-teman, karena aku pun belajar dari nonton video YouTube ya teman-teman. Kalau sekarang tuh ya gampang ya kan, kalau mau masak apa-apa tuh tinggal cari aja di YouTube ya kan. Kalau dulu cari di Google, tapi untuk sekarang itu aku lebih suka cari di YouTube ya teman-teman. Dan sekarang lagi YouTube itu ada video short ya, dan lebih gampang ya kan. Nah, di situ aja deh aku carinya. Nah, itu ada penampakan tangan adik Navia, dia mau bantuin katanya, tapi aku nggak bahagia teman-teman, karena aku mau cepet ya teman-teman. Setelah nanti dilumuri dengan tepung saji dan juga tepung panir, ini nanti mau aku simpan lagi di kulkas ya teman-teman. Pokoknya untuk kegiatan ini butuh waktu yang lumayan ya teman-teman. Kalau untuk pengerjaannya cepat sih, cuman untuk menyimpannya itu ya teman-teman, biar bumbunya meresap, dan ini biar tepung panirnya tuh nggak buyar pas digoreng ya teman-teman. Nah, ini untuk sisa-sisa daging piletnya teman-teman, yang tipis-tipis, yang kecil-kecil maksud aku, ada ya yang serpis-serpihan kecil gitu. Mau aku bikin juga chicken katsu yang mini-mini gitu ya teman-teman. Jadi sayang aja ya kan kalau nggak dimanfaatkan, karena memang tepung panirnya juga masih ada, dan untuk tepung sajiku juga masih ada. Chicken katsu ini masakan dari Jepang ya teman-teman, dan kalau untuk kuahnya itu biasanya pakai kuah kari ya. Tapi di sini aku nggak bikin kuahnya. Di sini palingan nanti pakai sambal atau pakai saus aja ya teman-teman. Nah, di sini nanti aku mau bikin sambal aja deh. Maklum lah ya, lidah Indonesia itu chicken katsu berasa ayam geprek ya. Oh ya teman-teman, pas nonton aku lagi apa nih? Boleh dong komen-komen di bawah. Mudah-mudahan video aku bisa menemani hari-hari kalian ya, dan jangan bosan ya untuk nonton video aku. Dan terima kasih buat yang selalu dukung channel aku, yang selalu nonton ya, yang selalu hadir dan support channel YouTube aku, yang selalu memberikan komentar yang positif, dan juga yang share video aku di tab komunitas kalian. Aku ucapkan terima kasih. Semoga kebaikan kalian dibalas dengan kebaikan yang lebih baik lagi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan buat yang baru saja bergabung dan baru saja menemukan channel aku, salam kenal dari aku, ibu dari 4 orang anak, asal aku dari Medan. Terima kasih ya sudah nonton video aku, bantu aku dan support channel YouTube aku dengan cara klik tombol subscribe, like, dan komen. Dan jangan lupa juga untuk klik lonceng notifikasinya biar kalian gak ketinggalan video terbaru dari aku. Dan aku akan lebih semangat untuk buat video selanjutnya. Terima kasih. Sebenarnya kalau bikin video masak-masak gini pas bulan puasa gini, effortnya harus kuat ya teman-teman, harus semangat yang tinggi ya. Dan ini ya sebenarnya aku tuh ada rasa agak mager gitu ya kan, karena kalau di dapur itu pengennya cepet-cepet beres. Apalagi pas bulan puasa ini cuacanya itu panas ya kan, kayaknya kayak kerjakan sesuatu harus gercep gitu ya kan, mau cepet-cepet istirahat ya teman-teman. Tapi ya teman-teman, namanya konten kreator ya seperti aku ini, dan juga
juga para youtuber pemula semua ya. Pastinya disinilah kesempatan kita ya teman-teman untuk beraksi ya kan, menyajikan masakan kita sambil dibikin videonya ya teman-teman. Walaupun suasana di siang hari begitu gerah ya teman-teman, bahkan di tempat aku ini subuh-subuh setelah mandi gitu aja udah gerah ya teman-teman. Dan aku lagi di rumah itu cuman pakai kipas angin, gak ada AC. Masya Allah, di rumah juga gak ada jendela gitu ya teman-teman. Rasanya itu cetar sekali ya teman-teman, keringatan gitu deh pokoknya. Pas aku lagi bikin video ini aja tuh aku sebenarnya kepanasan ya teman-teman. Apalagi kalau dikontenin seperti ini, pakaiannya itu lengkap ya teman-teman. Sebenarnya tuh kalau nggak dikontenin kan kita pakai dasteran ya, celana pendek ya teman-teman, baju kaos gitu ya teman-teman. Tapi kalau udah dikontenin gini ya harus lengkap ya teman-teman, karena aku pun berhijab sekarang ya kan. Nah di sini kan rencananya aku mau bikin sambal. Jadi di sini aku mau potek-potekin cabai-cabai patah-patah yang ada sisaan jualan kami ya teman-teman. Nah beginilah ya teman-teman nasib seorang pedagang sembako, pedagang sayuran ya kan. Untuk cabai-cabainya juga nunggu cabai-cabai sisaan yang patah-patahan gitu ya teman-teman, karena kalau cabai yang bagus gitu sayang ya, jadinya kami pakai cabai yang patah-patahan. Nah untuk persiapan cabai dan untuk kupas-kupas bawangnya aku lesehan ya teman-teman, aku duduk aja karena memang dari tadi aku tuh berdiri kayaknya capek ya kan. Mungkin karena bulan puasa ini agak-agak lemah lah ya. Jadinya nih aku mau kopek bawangnya itu dudukan aja ya teman-teman. Nah ini biasalah ya teman-teman, adik Navia ini menemani aku ya. Dia lagi jajan, katanya dia puasa tapi dia makan jajanan ya teman-teman. Nah buat teman-teman semua, gimana puasanya hari ini? Mudah-mudahan selalu diberikan kelancaran ya, dan mudah-mudahan sampai buka puasa nanti puasanya tetap bertahan ya teman-teman. Oh ya, ini lanjut di sore hari aktivitas aku ya. Di sini aku baru mau masak menu berbuka ya teman-teman. Aku sih untuk masak menu buka puasa itu nggak tentu ya teman-teman, kadang-kadang sore, kadang-kadang bisa siang juga ya teman-teman. Nah karena tadi pagi itu aku persiapan untuk bikin chicken katsu itu ya udah dari pagi, dan aku udah simpan di kulkas. Dan ini sore hari aja ya teman-teman, tadi juga aku udah istirahat dan juga udah sholat asar. Nah di sini sekitaran pukul 4 ya teman-teman, aku mau masak. Kalau aku bilang tadi ya teman-teman, aku nggak tentu ya kalau mau masak itu, kadang-kadang bisa jam 2 siang, kadang-kadang bisa jam 4 sore, ikut mood ya teman-teman. Kalau memang aku rasa lelah pas jam 2 itu aku nggak mengerjakan apa-apa ya teman-teman. Dan kalau lagi semangat-semangatnya aku lanjut aja gas ya teman-teman. Nanti pas udah sore-sore aku baru istirahat, baru tiduran gitu ya teman-teman. Cuman itulah ya teman-teman, kalau sore-sore gitu tiduran itu aku bisa badannya tuh lemes teman-teman, lemes sekali. Terus nanti kalau udah, tapi itulah ya beruntungnya kalau udah siap masak, sore-sore lemes pun karena udah siap masak tenang ya kan. Tapi kalau misalnya tidur sore itu ya teman-teman, terus aku belum masak menu berbuka, aduh itu gimana ya kan teman-teman untuk ngumpulin semangatnya. Tak tahulah ya kenapa kalau udah tidur sore-sore gitu bawaannya malas gitu ya teman-teman. Makanya tuh aku menghindari untuk tidur sore-sore gitu ya teman-teman, kecuali ya memang itu kalau misalnya udah kelelahan kali barulah aku tidur ya teman-teman. Itu pun karena ketiduran sih kalau nggak salah, kadang-kadang golek-golek gitu dah ketiduran. Maklum lah ya teman-teman, namanya juga bulan puasa. Dan ini aku masaknya untuk hari kedua ya teman-teman, puasa hari kedua. Aku masak simple ya teman-teman. Tadi udah nyiapkan chicken katsu tapi belum aku goreng. Dan ini aku masak bihun goreng aja ya teman-teman, untuk cemilan ya, untuk bukaan lah gitu ya teman-teman. Karena aku untuk bikin takjil gitu kayaknya belum bisa ya teman-teman. Itu kalau bikin takjil aku harus ngumpulin mood juga. Satu, takutnya anak-anak aku nanti nggak mau makan ya teman-teman. Kebiasaan kami itu kalau menu berbuka itu bukaan itu seperti gorengan gitu. Kalau kayak takjil gitu jarang gitu anak-anak aku suka teman-teman. Nah teman-teman, hari ini menu berbukanya masak apa? Adakah yang beli atau sama seperti aku nih masak aja? Aku tuh sekarang jarang ya teman-teman kalau buka puasa itu beli. Tapi kalau misalnya kayak
takjil, goreng-gorengan gitu, kadang-kadang minuman gitu, kadang mau beli ya teman-teman. Tapi kalau masak-masak gini aku bakalan masak ya teman-teman, karena bisa sampai untuk sahur nanti. Tapi kalau misalnya masak-masak ya nggak sampai sahur nanti, ya aku pas sahur nanti masak lagi ya. Nggak tentulah pokoknya teman-teman, kalau masaknya banyak bisa sampai sahur, kalau masaknya nggak banyak nanti sahur masak lagi. Nah ini sambalnya aku pakai suwir-suwiran ikan tongkol ya teman-teman. Kan kemarin pas buka puasa semalam itu ada ikan tongkol yang digoreng dan masih ada sisanya, terus aku suwir-suwir aja, aku tambahkan ke sambal ini ya teman-teman. Masya Allah, maafkan aku ya hari ini dubbingnya itu banyak salah-salahnya teman-teman. Mau aku ulang-ulang lagi tuh kok males ya teman-teman. Nah ini aku lanjut aja mau goreng chicken katsunya. Nah di sini aku seneng banget ya teman-teman, walaupun baru kali pertama aku masak chicken katsu. Alhamdulillah rasanya tuh enak teman-teman. Kalian cobain deh yang belum pernah masak chicken katsu, ternyata mudah ya teman-teman, apalagi sekarang itu banyak ya resep-resep yang mudah. Dan untuk ayam filet dada bagian atas aja aku masaknya bisa sampai untuk sahur ya teman-teman. Di sini aku masak sebagian aja dan sisanya nanti untuk sahur ya teman-teman. Alhamdulillah. Dan kebetulan adik Navia juga kan nggak puasa ya, jadi untuk besok pas untuk siang harinya masih bisa ya teman-teman. Alhamdulillah. Aku tuh kepingin banget bikin bubur candil ya teman-teman. Aku udah beli bahannya ya, aku udah beli tepung pulut, dan tepung pulutnya itu aku beli dari sebelum bulan puasa ya teman-teman. Memang pengen banget bikin bubur candil, tapi sampai sekarang itu belum terrealisasi ya. Padahal bikin bubur candil itu gampang ya teman-teman, tapi itulah ya, kalau memang belum ada kuat niatnya itu ya untuk bikin, jadinya nggak jadi-jadi ya teman-teman, padahal bahannya udah ready ya. Dan aku lihat teman-teman tuh pada rajin-rajin ya untuk bikin takjil gitu. Kalau aku cuman bikinnya tuh bikin es aja ya teman-teman yang rajinnya. Kalau untuk takjil-takjil tuh nggak gitu ya teman-teman. Mungkin karena kalau aku mau masak bubur gitu jarang anak aku tuh jarang mau gitu ya makannya, makanya aku nggak gitu semangat untuk bikin bubur gitu. Tapi alhamdulillah buka puasa gitu kami tuh makannya lumayan ya teman-teman. Anak-anakku juga tuh makannya lahap, alhamdulillah. Jadi aku seneng tuh masak-masak yang berat-berat aja langsung ya. Kalau masak pas menu bukaan puasa ini sebenarnya nggak perlu banyak-banyak ya teman-teman, karena pas bulan puasa ini kadang-kadang ada aja rezeki dikasih ya kan, padahal kita masak kadang cuma 2 macam atau 1 macam, tapi nanti ada dikasih tetangga, dikasih ibu mertua, jadi banyak. Nah teman-teman, nggak berasa ini ya masakan aku udah selesai. Di sini tuh aku juga masih ada nugget tahu yang kemarin aku bikin ya teman-teman, dan itu aku goreng aja. Dan di sini juga kami buat es Nutrizel ya teman-teman, dan ini yang bikin si kakak Naya. Dan itu ya teman-teman ada sarden campur bihun, itu dari mertua aku. Dan inilah menu yang ada ya teman-teman, alhamdulillah. Nah di sini dibelikan semprol gitu ya teman-teman untuk bukaan. Biasa kami tuh kalau bukaan nggak gorengan atau ya gitulah ya. Dan alhamdulillah sudah waktunya berbuka ya teman-teman. Terima kasih yang sudah nonton video aku sampai detik ini. Semoga ada manfaat yang bisa diambil ya. Dan maaf ya kalau dalam video aku masih banyak kekurangan, dan dalam dubbing aku kali ini mungkin banyak yang kesalahan-kesalahan gitu ya teman-teman. Dan mohon dimaafkan ya. Sampai di sini dulu. Wassalamualaikum.